Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deslina Harahap, salah satu dosen tetap di Departemen Keperawatan Maternitas dan Anak di Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Perkenalkan kepada saya di awal video ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Tujuan pembuatan video ini sebagai syarat sertifikasi dosen pada pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT BT tahun 2025. Saya akan memaparkan tentang mata kuliah keperawatan maternitas, termasuk cuplikan video pembelajaran tatap muka dan pembelajaran praktikum di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 seperti tertera pada RPS mata kuliah keperawatan maternitas yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi S1 Keperawatan. Adapun CPMK pada mata kuliah keperawatan maternitas ini adalah mahasiswa mampu 1. Melakukan asuhan keperawatan, 2. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan, 3. Mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan, 4. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan, dan 5. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, yaitu usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, serta pada keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Berikut saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan pada masa usia subur, ibu hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan atau 2 masa kehamilan dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Pembahasan pada mata kuliah keperawatan maternitas ini berfokus pada konsep keperawatan maternitas, tren, dan isu keperawatan maternitas. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup rancangan asuhan keperawatan pada ibu hamil, melahirkan, dan pasca persalinan, dan di luar atau di antara persalinan atau childbearing, termasuk pasangan usia subur, serta penerapan intervensi keperawatan berdasarkan evidence based practice dalam keperawatan maternitas. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan penggunaan pendekatan promotif dan preventif dalam proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Di proses pembelajaran meliputi kuliah ceramah, diskusi kasus, praktikum, kompetensi intervensi keperawatan maternitas di laboratorium. Kegiatan belajar dilakukan dengan kuliah, diskusi, penugasan, dan praktik intervensi keperawatan maternitas. Adapun proses evaluasi mata kuliah keperawatan maternitas ini dilakukan dengan UTS dan UAS serta uji kompetensi praktek keperawatan maternitas di laboratorium. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat menggunakan berbagai sumber selama pembelajaran, antara lain textbook keperawatan maternitas dan anak, Maternal Newborn Nursing Care Plans Book, buku standar diagnosis keperawatan Indonesia, buku standar keluaran keperawatan Indonesia, dan buku standar intervensi keperawatan Indonesia, serta berbagai artikel jurnal terkait intervensi keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari 4 SKS, 2 SKS pembelajaran teori, dan 2 SKS untuk praktek laboratorium. Mata kuliah maternitas ini diberikan pada semester 3 dengan tim pengajar. Sistem pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari SKS teori dan SKS praktik. SKS teori dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui proses pembelajaran aktif, yaitu mahasiswa berperan aktif selama pembelajaran melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan studi kasus.
Untuk SKS praktik dilakukan dengan sinkronus yang dilakukan secara pembelajaran luring melalui praktik langsung di laboratorium atau di pelayanan kesehatan maternal puskesmas dan rumah sakit sebagai lahan praktik mitra institusi. Lama pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas dilakukan selama 16 pekan yang terdiri dari 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan berikutnya setelah UTS, dan 1 pekan terakhir untuk UAS. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah keperawatan maternitas disesuaikan dengan bahan kajian atau topik materi pembelajaran yang akan disampaikan. Seperti pekan pertama sebelum UTS menggunakan blended learning, dan pekan sebelum UAS berfokus pada diskusi kelompok untuk studi kasus. Sedangkan pada praktikum menggunakan demonstrasi, simulasi, role play, dan bedside teaching, serta supervisi langsung di lahan praktik. Adapun aspek penilaian yang ada pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari kehadiran, sikap, penugasan, hasil UTS, UAS, dan praktikum. Evaluasi pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas ini terdiri dari kehadiran 5%, sikap 10%, penilaian untuk teori terdiri dari UTS 20%, UAS 25%, dan penugasan 20%. Sedangkan untuk praktik laboratorium sebesar 20%, sehingga total 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan untuk mata kuliah keperawatan maternitas yang saya ampu untuk mahasiswa keperawatan atau program studi keperawatan S1 Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Badi Saleh. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran secara sinkronus dengan tatap muka dan praktikum keperawatan maternitas di laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pagi, Bu. Ya, semangat. Semangat. Pertama-tama untuk memulai kelas hari ini kita mulai dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mata kuliah Ibu, yaitu keperawatan maternitas, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang proses persalinan dan kelahiran secara teoritis. Ya, ada yang disebut dengan adaptasi ibu, organ tubuh ibu selama proses persalinan, ada juga adaptasi bayi selama atau janin selama proses persalinan. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan cara mengobservasi ibu selama persalinan. Kalau kemarin masih ingat ada berapa kala dalam persalinan? Ada 4, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, kita akan belajar untuk mengobservasi ibu bersalin selama kala 1. Berdasarkan standar WHO, kita akan menggunakan lembar partograf. Ya, lembar partograf seperti yang sudah dipegang oleh mahasiswa. Nanti kita akan coba diskusi dulu. Ibu akan jelaskan tentang partograf itu apa dan bagaimana penggunaannya. Setelah itu kita akan latihan soal. Ya, latihan soal supaya nanti setiap data yang nanti Ibu paparkan di latihan, mahasiswa bisa mengisi partograf. Karena ini partograf bertujuan untuk memonitor persalinan kala 1 ibu supaya ada perubahan kondisi atau komplikasi cepat dinilai dan cepat diambil tindakan. Kalau dulu partograf itu seperti ini di ruang persalinan, ada papan besar di dinding, lalu ada grafik-grafik. Nanti midwife atau nurse yang ada di ruangan obstetrik atau persalinan itu akan menulis hasil observasinya dalam papan tersebut secara real time. Ya, begitu sambil memeriksa atau memonitor ibu saat persalinan, chartnya itu juga diisi. Ya, partograf itu adalah alat bantu sebenarnya. Ya, paper bentuknya untuk memantau kemajuan persalinan di kala 1 persalinan. Ingat kata kuncinya, kala 1 persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Ya, hati-hati di persalinan banyak sekali perubahan tiba-tiba. Ibu dalam kondisi melahirkan kadang-kadang timbul tekanan darah tinggi, kontraksi yang tidak adekuat, atau kondisi janin yang memburuk.
ada perubahan ternyata partografi itu yang lama dengan yang baru. Yang akan kita bahas adalah yang baru saja. Kalau dulu partografi itu akan dimulai dari pembukaan 1, tapi kalau partografi yang baru dimulai dari pembukaan 4, yaitu di fase aktif. Masih ingat ya, di kalau satu persalinan ada fase laten, ada fase aktif. Baik. Lembarnya seperti ini, coba diamati. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, coba lihat ada demografi, ada data-data, ada kotak. Kotaknya banyak banget. Iya, kotaknya banyak banget ya. Karena nanti persalinan itu kan berjam-jam. Bisa mengakomodir. Tujuan utama adalah untuk mencatat hasil observasi, ya, dan kemajuan persalinan dengan mulai menilai pembukaan serviks. Nah, teman-teman waktu itu udah dapat materi terkait dengan pertolongan persalinan untuk menilai pembukaan serviks. Tapi kita belum latihan laboratorium, ya. Nanti harus sambil minggu pertemuan berikutnya kita akan masuk ke laboratorium. Kemudian dan melakukan pemeriksaan dalam. Ya, kemarin kan tahu hanya teorinya saja. Lalu mendeteksi apakah proses persalinan itu bisa berjalan lancar atau tidak. Contoh, kalau serviks membuka, apakah berbarengan dengan penurunan janin yang tadinya masih di abdomen atau di pelvic atau di ruang panggul bagian atas, apakah sudah turun secara signifikan, ya, sehingga Bu suka ada peristiwa atau suka ada cerita, Bu ini pembukaannya sudah lengkap tapi kepalanya masih tinggi, itu kayak apa sih gitu ya. Nah, kemarin juga ada simulasi bahwa yang disebut dengan station, ingat penurunan dari mulai 0 ya sampai 1, 2 itu menunjukkan penurunan kepala. Nah, itu harus sejalan, indikator-indikator persalinannya harus sesuai. Nah, kemudian kita bisa lihat apakah artusnya itu lama. Kalau dilihat sekilas di lembaran itu ada waktu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan data empiris dan juga sumber, normalnya itu berapa jam? Harusnya normalnya saat kalau pada primi itu adalah 1 cm 1 jam. Jadi kalau sekarang pembukaan misalnya 4, ya dimulai dengan 4, kira-kira 6 jaman lagi untuk jadi pembukaan 10. Kalau lamanya kenapa nih? Gitu. Kita bisa lihat, oh kontraksinya jelek, ada gambarnya. Oh ternyata penurunan janinnya tidak signifikan, nggak nurun ya. Lalu mencatat data pelengkap, di dalamnya macam-macam ya. Ada data ibu, data bayi, kemudian grafik persalinan, sampai kalau lihat ke bawah ada obat dan laboratorium serta yang lainnya. Nah, kapan digunakan? Semua ibu yang masuk ruang persalinan pada fase aktif. Fase aktif dimulai dari pembukaan 4 ya, pembukaan 4. Dan merupakan elemen penting. Jadi sebagai perawat, alat untuk memberikan asuhan keperawatan, salah satu tindakannya adalah memonitor kemajuan persalinan, kita menggunakan partograf. Ya, baik. Tadi setelah kita break sebentar istirahat, kita akan lanjutkan dengan latihan kasus tentang partograf. Oke, tapi sebelum kita latihan kasus, ada yang bertanya nggak tentang partograf tadi? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan untuk pengisian partograf. Pertanyaan saya, apakah tantangan terbesar dalam penggunaan partograf di fasilitas layanan kesehatan ini? Ya, kalau di fasilitas kesehatan, nakes ya dalam hal ini yang mungkin sehari-hari bertemu dengan partograf adalah yang menolong persalinan, bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan. Yang pasti bagusnya bisa kolaborasi untuk sambil mengisi, tantangannya adalah real time. Jadi begitu periksa vital sign, kemudian pembukaan, lalu kontraksi, kemudian DJJ, itu harus real time diukurnya. Sometimes kalau di ruangan dengan aktivitas mungkin pasien yang nggak satu, lalu pendokumentasian yang lain, itu pencatatannya tidak real time atau dicatat di kertas dulu tapi tidak langsung ke, bahkan ada yang jangan diikuti tapi mengisi lembar partografnya setelah lahiran. Nah itu tantangannya, challenge-nya. Tapi kalau sudah jadi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sih untuk insya Allah kalau untuk kemampuan mengobservasi misalnya tadi pembukaan serviks, DJJ, kontraksi itu sebenarnya sudah bisa ya seharusnya. Nah tantangan terbesarnya real time. Ya betul nggak dia di situ periksa, di situ dicatat. Ya nanti jangan diikutin nih kalau yang tidak benar ya. Saya ingin tanya, Ya. kalau misalkan nanti pada saat kita observasian, terus kita ketemu Bu ada denyut jantung dari janin yang nggak stabil pada saat diobservasi, itu gimana ya?
Ya, misalnya di pemeriksaan awal normal nih ya 130, 140 kali per menit. Tiba-tiba naik gitu ya 160. Kita bisa ulangi lagi 5 menit setelah itu. Ulangi lagi karena pemeriksaan terus pemeriksaan DJJ-nya apakah sedang kontraksi atau tidak. DJJ jangan diperiksa pada saat kontraksi. Karena pada saat kontraksi ada pengurangan sirkulasi pembuluh darah plasenta dan tali pusat. Sehingga bisa jadi DJJ naik. Tapi kalau bayi yang sehat dia nggak akan naik signifikan. Tapi kalau misalnya ada yang 100-nya udah mendekati 160 misalnya atau lebih, itu ulangi langsung 5 menit lagi. Ya beberapa menit, 1 atau 2 kali. Lalu laporkan. Nah biasanya kita akan tunggu lagi di 30 menit berikutnya. 1 atau 2 kita akan cek juga dengan vital sign yang ibu, nanti kita laporkan. Karena kita nggak bisa lama-lama ya untuk istilahnya menunggu sampai pemeriksaan berapa kali DJJ. Laporkan segera, bisa diulangi 5 menit lagi untuk DJJ. Iya. Saya izin bertanya Ibu, tadi kan dalam penjelasan patograf itu salah satunya ada monitoring denyut jantung bayi ya Ibu. Nah itu tuh mengapa sih monitoring denyut jantung janin itu sangat penting dalam patograf ini? Baik. Semenjak kehamilan, indikator kesejahteraan kehamilan itu adalah salah satunya adalah kesejahteraan janin juga. Berarti kita nilai dari luar untuk bisa memonitor adalah dengan denyut jantung. Selain ibu merasakan gerakan janin. Nah pada saat proses persalinan, bayi itu berupaya untuk mengeluarkan atau melahirkan dirinya sendiri, maksudnya berusaha untuk keluar dari uterus ibu melalui beberapa proses yang kita udah belajar teori. Nah seperti kontraksi itu akan menyebabkan, ingat, sirkulasi yang berkurang pada plasenta karena kontraksi adalah pembendekan otot, sirkulasinya mengalami vasokonstriksi, pembuluh darahnya itu atau sirkulasinya akan mengalami pengurangan, mengalami kekurangan baik oksigen dan sebagainya baik di plasenta maupun tali pusat, sehingga bisa berdampak kepada suplai oksigen pada bayi. Indikatornya adalah dengan menghitung atau mengobservasi denyut jantung. Dalam persalinan kontraksi akan semakin intens. Ingat, setiap 30 menit itu 10 menitnya itu bisa 3 kali, nanti naik lagi 4 kali, naik lagi 5 kali, sehingga akan berpotensi bayi harus berkompensasi dalam proses vasokonstriksi tersebut atau kontraksi. Sehingga diobservasi. Ya, ketika ada yang abnormal kita bisa laporkan langsung. Baik, kita lanjutnya akan belajar untuk mengisi patograf. Kita akan simulasikan sebuah kasus persalinan atau ibu dalam proses persalinan melalui kasus yang akan kita tayangkan dalam layar berikut. Pertama, kita bacakan soalnya. Ibu Mirna usia 32 tahun, nomor rekam medik sekian, hamil keempat, keguguran 1 kali dan usia kehamilan 40 minggu. Ingat, dalam prinsip patograf, data informasi ibu diisi terlebih dahulu. Silakan. Kalau ada kesulitan, sampaikan. Berarti namanya Ibu Mirna, usia taruh di kolom usia, tulis. Nomor kamera ada ya? Ya, tulis. Hamil keempat, keguguran 1 kali. Berarti apa sebelah tidaknya? G4, P2, A1, tulisnya lagi H40 minggu. Gitu lanjutnya. G4, ya, hamil keempat. Nah, kalau hamil keempat keguguran 1 kali berarti dia kemungkinan melahirkan sudah 2 kali ya. Berarti G4, P2, A1, H40 minggu. Clear datanya? Nah, masuk ke IGD lantai 3 SCM nih. Kasus lama pada tanggal 27 Februari 2025, bolehlah ditulis ya. 27 Februari 2025 jam 10 pagi. Tulis jamnya. Dengan keluhan mules sejak 9 jam yang lalu. Berarti mules sejak jam berapa tuh? Kalau jam 10 pagi. Ya, 9 jam yang lalu dari jam 10. Jam 1 malam. Ya, oke? Nah, ini kan pasiennya langsung datang nih. Ketika datang langsung diperiksa vital sign. Ya, tekanan darah 120, nadi 88, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 20 detik, kekuatan sedang, relaksasi baik. Ingat pada saat kita belajar teori untuk memantau HIS, harus ada pemeriksaan relaksasi. Lalu DJJ 130, ternyata hasil pemeriksaan dalamnya 4 cm, udah masuk belum masa aktif persalinan?
Sudah, boleh kita gunakan partograf? Boleh, clear ya datanya. Penurunan kepala 5/5, tulang-tulang kepala saling janin saling menyentuh ketuban utuh. Kira-kira kalau dari atas akan kita isi apa dulu? DJJ? DJJ. Berapa DJJ-nya? 130 kali per menit. Oke, clear. Paling kiri. Oke, tar dulu sebentar. Sebelum ke situ kita isi waktu dulu. Udah masuk fase aktif, pembukaan 4, berarti jam berapa naruhnya? Di kotak waktu? Jam berapa? Jam 10. Ya, tulis dulu jam 10 di kotak yang pertama itu. Kotak nomor 1 yang bawah, yang besar-besar, yang 1 jam. Berarti ke sampingnya berapa? 10, 11, 12, 13. Pembukaannya 4. Kalau pembukaannya 4 ya kan? Berarti silamnya di angka 4 itu garis waspada. Nah, pembukaan 4 cm. Tadi pembukaan pakai apa? Sudah ya? Kemudian penurunan kepala 5/5, berarti masih di posisi yang sama, di angka 5, sejajar dengan X, kita tulis 0, O. Ya kan? Iya, mana coba? Maaf, saya pakai di 5-nya. 5 tuh berarti di atas yang 4 ya? Iya. Salah ya. Coba betulin lagi. Nah, jangan saya salah 4 ya. Sudah? Oke, tulang-tulang kepala janin saling menyentuh. Saling menyentuh tadi dikasih kode apa? Nah, 35 berarti kan 20 kan tadi kalau durasinya 20 sampai 40 digaris kan? Iya, digaris lagi. Iya, sama 3 kali. Lanjut dikit lagi. Oh, di bawah kita masih banyak. Gak apa-apa, kita simulasi 1 ibu persalinan. Sudah? Oke, jam 14 ternyata ada nggak di deretan jam 14? Ada kan jamnya udah ditulis kan? Nah, ternyata ketubannya pecah, warnanya jernih. Oke, jam 14-nya sudah ada. Coba sini jam 14-nya. Kok belum ditulis nih jamnya? Tulis dulu, coba tulis langsung. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ketubannya pecah kan? Nanti jam 14 berarti di sini nih. Nah, ini ketubannya nih. Ketubannya di sini berarti ini. Berarti di sini karena dia jernih diisinya J. Ya. Diisinya J. Nah, di ke bawahnya di jam 14 ternyata pasiennya BAK taruh 200 cc. Tetapnya. Ini sudah 4 jam nih, tadi dari jam 10 ke jam 13 kan, di 13.30 di jam 14 ya, jam 10 ke jam 14 sudah 4 jam kan. Ternyata jam 14 ketubannya pecah, terus warnanya jernih, hasil pembukaan 7. Sejajar dengan angka garis 14, itu X lagi di angka 7. Sudah menyentuh garis nggak? Nah, sekarang kalau 4 jam kemudian naik nggak? Bukanya nggak makin lebar nggak? Dari 4 ke 7. Maju ya? Maju. Sudah diisi X lagi dong di sejajar dengan 7. Sudah? Nah, di pemeriksaan kepala, ternyata kepalanya makin turun. Yang tadi masih 5/5, ternyata 2 bagian sudah masuk ke pintu dasar panggul. Tinggal 3/5. Berarti nanti di penurunan kepala sejajar jam 2, kita lingkarin lagi angka 27. Ini kan jam 13, jam 14. Ini kan jam 14 ya. Nah, ini J nih. Jernih kan? Ini kan jam 14 nih. Jernih. Terus ternyata dia pembukaannya 7 di ini. Nah, dari sini ke sini naik nggak pembukaan? Naik. Dan jam 14 juga ternyata kepalanya turun ke 3 karena dua bagian sudah masuk ke dasar panggul. Dia ada di sini. Berarti kepalanya turun kan? Tuh, pembukaannya naik, kepalanya ya. Lalu tulang-tulang kepala saling tumpang tindih. 1 kan? Nah, di sini tulisnya 1. Nih, kodenya 1. Nah, next ini kan jam 14 ternyata ini
ECG-nya kontraksinya ngerti kan? Ya. Nah ini kan ya jam 14, ini 3 ya. Demikianlah saya sampaikan video cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas, program studi keperawatan S1, Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Universitas Bani Saleh. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.